Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyina habibina syafi'ina qurratina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumid wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khususnya dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Juga untuk menunjang ibadah itu, untuk kewajiban kita dalam menuntut ilmu, kita melanjutkan dalam pengkajian kitab Riyadhul Badi'ah, yang mana terakhir kali kita sudah membahas tentang kewajiban-kewajiban yang berupa keyakinan. Apa yang wajib diyakini? Mulai sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil lawannya yang wajib itu, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi para nabi, sifat mustahil bagi para nabi lawannya. Kemudian juga sifat jaiz bagi para anbiya, para rasul alaihi wassalam. Juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terakhir. Termasuk yang wajib diitikati, diyakini adalah beliau SAW dari bangsa Arab, dari Quraisy. Beliau mengenalkan diri nasab beliau sampai pada Adnan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu beliau lahir di Mekah. Beliau putih kemerah-merahan, itu wajib diketahui minimal itu. Khatamul Anbiya Mursalin, di Mekah lahir, terus di sana menerima wahyu di Mekah, 13 tahun di sana sampai hijrah ke Madinah 10 tahun di sana. Hijrah setelah Isra beliau, wafat di Madinah, dimakamkan di sana. Bahwa syariatnya menasakh seluruh syariat sebelumnya. Sebelum lanjut, wajib al-mukallafi aydan juga, maka termasuk yang wajib pula selain yang wajib itu yang diitikoti, ada sesuatu yang wajib terkait dengan iqamatul faraid, menegakkan kefarduan syariat. Dan itu mencukupi dengan mengetahui hukum-hukumnya secara zahir, seperti kalimat syahadat, rukun Islam pertama. 2 kalimat syahadat harus memahami paling tidak makna keduanya. Dia belajar lafaz syahadat. Ya, sebelum saya ke situ, sebelum ke haji saya belum masuk situ. Ya. Ya kan yang kita sudah pelajari itu kan kewajiban i'tiqad. Kewajiban yang harus kita yakini. Terakhir itu sampai tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rasul SAW. Selain itu kita juga punya kewajiban dalam hal menegakkan syariat, yaitu mengetahui hukum syariat secara zahir. Kalimat syahadat paling tidak harus tahu apa lafadznya itu, asyhadu an la ilaha illallah, apa maknanya. Minimal dia mengetahui tetapnya keuluhiyahan, ketuhanan pada Allah Ta'ala, dan kerisalahan pada kerasulan pada Rasul SAW. Sekiranya dia jazm i'tiqadnya, sekiranya dia sudah mantap i'tiqad asyhadu an la ilaha illallah, mantap pada hatinya, tidak ada syak, tidak ada keraguan-raguan. Juga termasuk kewajiban thaharah, daripada wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najasa, istinja,
sholat seperti syaratnya sholat, rukunnya sholat, puasa. Dia harus meyakini mengetahui bahwa waktu puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Wajib niat, wajib imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, makan minum, kumpul dengan istri dan sebangsanya. Dan itu sampai hilal Syawal atau sempurna 30 hari kalau tidak terlihat daripada hilal Syawal. Dan juga apa yang wajib bagi zakat, kalau dia memang punya harta, dia wajib belajar bahwa waktunya zakat itu kapan. Ini waktu haulnya datang, atau Ramadan bagi zakat fitrah, kapan dikeluarkannya, berapa yang dikeluarkan, apa yang wajib saja, harta-harta yang wajib itu apa yang dikeluarkan zakatnya, kaifiyah haji, minimal secara umum, sehingga dia kalau punya harta atau sudah tahu, oh ini saya harus wajib. Lebih lagi, perinci lagi dia harus tanya. Haji minimal dia berazam untuk berhaji walaupun belum mampu ya. Kemudian mempelajari rukun dan wajibnya haji, atau apa yang mana haji itu bergantung sahnya haji itu ya, kepada itu. Tapi memang wajibnya nanti ketika dia sudah wajib berangkat baru dia wajib belajar. Juga apa yang bergantung pada hal-hal yang tentang sahnya amal-amal sunnah, juga muamalat ya, kalau dia ingin melakukan muamalat itu seperti apa namanya, hukum-hukum jual beli, sewa menyewa, kalau dia berkecimpung di bidang tersebut dia wajib tahu. Intinya setiap muslim tidak boleh masuk dalam satu bidang kecuali dia harus ngerti hukum yang terkait bidang tersebut sebagai konsekuensi kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meyakini Allah sebagai Tuhan dan Muhammad SAW sebagai utusan Allah, harus mematuhi semua apa yang datang dari Allah melalui beliau SAW. Untuk konsekuensi kalimat syahadat, dia harus tahu setiap bidang yang dia masuki. Adapun yang daki-daki, yang dakoek, yang terlalu dalam, itu dia tidak wajib mengetahui. Tapi wajib ketika dia berhadapan dengan itu dia tanya. Minimal dia tahu zahir-zahirnya syariat tadi, dia paham. Apalagi suatu masalah yang nadir, yang langka, maka tidak wajib dia mengetahui. Kecuali kalau terjadi masalah itu barulah dia wajib bertanya kepada ahlinya. Ya, ini yang apa namanya wajib dia, termasuk juga yang wajib dia amalkan, dia tanya taklid kepada mujtahid dalam mengamalkan semua itu tadi. Selain mengetahui zahirnya, wajib taklid pada mujtahid, yaitu 4 mujtahid. Bukan kita yang membatasi, tapi seleksi yang terjadi sampai kepada kita yang bisa dipertanggungjawabkan itu yang 4 itu. Dengan lain-lain mazhab itu, semadzhab Sufyan Ats-Tsauri itu sudah inggarot, sudah terputus di setelah abad ke-6. Di Ihya itu Imam Ghazali masih menulis di Kitabul Ilm itu sebagai figur contoh 5 mazhab. Imam Syafi'i boleh tulis sedikit, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Sufyan Tsauri. Karena waktu itu memang masih ada mazhab Sufyan Tsauri. Juga mazhab Dawud Adz-Dzawahiri masih tersisa sekitar sampai tahun 600-an Hijriah. Terakhir Ibn Hazm Al-Andalusi. Adapun yang sampai ke kita cuma 4, maka wajib bertaklid kepada 4 ini. Karena itu bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dari segi sanad dan sebagainya, kitab-kitabnya. Ya. Maka tidak boleh bertaklid ke selain 4 mazhab ini. Meskipun taklidnya kepada akabirus sahabat, meskipun bukan kita nggak percaya sahabatnya, runutannya itu lah dari mana kok mau ujuk-ujuk sahabat lah, kita hidup tahun berapa terus tiba-tiba taklid ke sahabat.
walaupun sahabat. Walaupun kalau dipikir secara logika dasar kita ya, sebagai orang awam, ya kan? Maka bagaimana? Sahabat kan lebih besar dari para imam mazhab, betul. Tetapi bukan masalah besarnya. Gimana dia dapat ilmu itu, sahabat berpendapat gini, dari mana dia runutannya dia dapat pendapat itu kan gitu. Nah, maka tidak boleh bertaklid kecuali kepada 4 itu atau selainnya tidak boleh. Meskipun akabir Rasul. Sebab apa? Mazhab mereka tidak ditaduin secara rapi seperti 4 mazhab itu. Mazhabnya sahabat yang tidak ada, mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, walaupun zaman itu memang mereka jadi rujukan pertanyaan, tapi nggak ada tadwin pada zaman, belum ada kodifikasi, belum ada penulisan. Kemudian dikatakan bahwa intikal, perpindahan mazhab ke mazhab lain, itu meskipun dalam sebagian masalah itu juga ya, ada 3 pendapat. Ada mengatakan tidak boleh sama sekali, mengatakan boleh secara mutlak, ada yang tengah-tengah. Ya, pokoknya sekiranya jangan dia sampai terjadi campur aduk mazhab. Sekiranya kalau dia campur adukkan itu, maka siapapun di antara 4 mazhab ini menghukumi perbuatannya tidak sah sama sekali karena campur aduk tadi. Itu yang tidak boleh. Selama itu bisa dijaga maka masih boleh. Selama tidak sekedar gampang-gampangan saja ngambil meloi kiai gampang. Ya. Jadi tata rukhos, ngikuti yang rukso-rukso saja, yang gampang-gampang saja, ini tidak boleh. Apalagi kalau ada keperluan ya boleh, asal tanya kepada yang ngerti tentang masalah gimana caranya taklid mazhab ini, ya, boleh. Bagi kalau ada keperluan boleh. Kemudian juga termasuk yang harus diamalkan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, masuk wujubu amalin, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Dan orang fasik sekalipun, meskipun sesama fasiknya, tetap dia wajib beramar ma'ruf nahi mungkar kepada temannya, hatta dia sama telernya. Ya, itu tetap wajib. Tidak menghilangkan kewajiban itu. Dikatakan apa? Yajib al-muta'atu khamra yungkir alal jullas. Ya wajib. Hatta dia sama-sama teler, dia tetap wajib mengingkari kepada orang yang duduk bersama dia, yang ikut teler juga. Ya. Terus ojo teler ya. Sampean yo teler wis aku jan. Kamu ojo melo-melo. Umpama. Udah teler. Tetap wajib beramar ma'ruf nahi mungkar tetap. Ya. Urusan dia belum bisa melakukan ya urusan lain. Minimal dia sudah menggugurkan 2 kewajiban dia, menjauhi kemungkaran dirinya sendiri, ya, plus memberitahu nahi mungkar kepada orang lain. Nah kalau sudahlah dia teler, dia tidak melakukan ilmu, dia melanggar 2. Sudah dia sendiri seperti itu, membiarkan orang seperti itu, 2 dilanggar. Minimal kalau masih 1 masih bisa dilakukan, dia 1 itu dilakukan, dia tetap wajib melanggar, melarang. Ya. Kemudian juga menjaga kuliatul khamas, ya, daripada agama. 5 hal yang memang dijaga agar menjaga agama dari kemurtatan. Itu panjang lebar Habib Abdullah bin Sa'id di Sulamut Taufik membahas tentang bagaimana cara menjaga orang dari kemurtatan, baik itu i'tiqad, ucapan maupun perbuatan yang bukan murtad, di kitab Sulamut Taufik. Silakan dicek di video saya yang lain di waktu bahas Sulamut Taufik itu. Panjang dan lebar. Menjaga nyawa, makanya kan pembunuhan, melukai diri sebagainya itu kan haram. Ya, hifdzun nafas, hifdzun nasab, makanya zina itu diharamkan karena merusak keturunan nasab. Hifdzul mal, makanya nggak boleh aklul amwal bil batil, menjaga harta sesama muslim. Hifdzul al, menjaga kehormatan diri, tidak boleh merusak
nama baik orang lain dengan fitnah dan sebagainya, hoax, menjaga akal. Makanya khamr diharamkan, kesehatan akal. Itu termasuk kewajiban syariat, menjaga hifdzul kulliyat tadi itu masuk kewajiban syariat. Panjang dan lebar, saya cuma ringkaskan itu saja. Menjauhi namimah, karena itu merusak nama baik orang lain, riba dan sebagainya. Kemudian juga juga kewajiban menjaga hati daripada sifat-sifat yang merusak hati seperti kesombongan, kesombongan, ujub, waliyadzubillah, isti'zam. Seperti seorang hamba melihat daripada ibadahnya tertipu dengan ibadahnya, seorang alim tertipu dengan ilmunya, dan seterusnya. Kemudian meninggalkan hasud, iri, yaitu tamani zawali ni'manil ghair, mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain meskipun tidak pindah pada dirinya, meskipun pokoknya jangan kepada orang itu, meskipun ibadah, meskipun ilmu yang diiri itu. Pokoknya ibadah itu nggak boleh ada pada orang itu, atau ilmu itu nggak boleh ada pada orang itu. Kecuali ghibthah. Kalau ghibthah itu lain, dia kepingin seperti itu tanpa menginginkan hilangnya nikmat itu namanya ghibthah. Itu yang dianjurkan. La hasada illa bitnatain. Tidak ada iri kecuali dalam dua perkara itu. Orang diberi ilmu, memutus dan perkara dengan ilmunya, mengajarkan kepada orang. Orang diberi harta, menghabiskan di dalam jalan Allah, itu boleh diiri. Tapi iri yang baik itu ghibthah tadi, kepingin seperti itu tanpa menginginkan hilang nikmat itu dari orang tersebut. Intinya menjaga hati dari segala penyakit hati itu masuk. Jadi yang di sini kan kewajiban i'tiqad tadi kan. Ini kita tambahi kewajiban-kewajiban yang lain selain kewajiban i'tiqad tadi itu. Ya. Masuk menjaga daripada iri. Ya. Saya sarikan daripada caranya, kalau dibaca panjang sekali. Saya ambil poin-poinnya saja. Kemudian juga riya, ya, meninggalkan daripada riya. Ada yang ada yang jali, ada yang khafi riya itu. Ya. Ada yang tampak, ada yang halus. Ya. Yang nampak riya itu yaitu tadi beramal ketaatan ketika di hadapan orang. Kalau nggak ada orang, nggak beramal ketaatan. Itu riya yang terang. Riya yang sembunyi sama, dia ada orang, nggak ada orang, dia beramal. Tapi ketika ada orang, lebih ringan amalnya tadi ketimbang nggak ada orang. Ini riya yang lebih halus, sum'ah dan sebagainya. Kemudian Allah, dan wajib juga apa? Kesimpulannya wajib bagi mukallaf untuk menjauhi segala apa yang Allah larang, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan wajib kalau dia terjerumus, wajib taubat seketika itu juga, sebab mengakhirkan taubat itu dosa sendiri. Dia melakukan maksiat dosa, dia nunda-nunda taubat, dosa juga. Makin akhir dia tunda taubatnya, makin dosa. Dan wajib juga bagi semua kita ini untuk mengamalkan apa yang Allah perintah, baik fardu kifayah maupun fardu ain. Dan apa yang dianjurkan oleh Allah untuk dilakukan, ya kalau bisa diusahakan dilaksanakan yang dianjurkan itu tadi. Juga menjauhi yang segala yang dilarang, baik yang haram maupun yang makruh. Dan orang yang berani menafikan satu perkara yang maklum minadin bid darurah,
suatu perkara yang diketahui bahwa itu termasuk agama Islam secara pasti, orang awam pun tahu, seperti sholat. Kan orang seawamnya orang tahu sholat fardu itu bagian dari rukun Islam. Kok dia ingkari? Na'udzubillah, ini murtad. Mengingkari satu perkara yang sudah diyakini bahwa itu termasuk din. Dia ingkari itu, dia katakan bukan din, bukan termasuk dinul Islam. Padahal orang ya sudah tahu semua muslim bahwa itu termasuk. Nah ini hati-hati. Ini masuk menyebab murtad, waliyadzubillah. Kemudian waliyadzubillah, famanna fa mara fi syar'i kan muttasim walau manduban muharraman bima dzukir walau sahih soal kana tabi'ani. Jadi oleh alim fa huwa murtadun anil Islam. Orang berani menafikan syariat yang itu sudah dia tahu bahwa itu termasuk syariat, maka itu murtad dari Islam, waliyadzubillah. Baru wajib al mukallafi itu di halaman 16 itu. Dan wajib atas mukallaf ayatan juga ayarifa syara'i ad-dini. Wajib apa, yakni apa hendaknya mengetahui siapa mukallaf itu akan syariat-syariat agama. Wa hiya furu'uhu. Ini maksud syariat agama adalah furu', cabang-cabangnya agama. Karena kita sudah pelajari tentang kewajiban yang harus diyakini itu termasuk usul pokok, usuluddin, pokok agama. Syariat ini thaharah, dan itu furu', cabangnya agama. Wa ahmu at-thaharah, paling pentingnya cabangnya agama, itu yang maksud cabangnya berkaitan dengan ibadat. Kalau yang usul tadi yang sudah kita bahas itu i'tiqadat, kaitannya sama keyakinan. Ya. Paling pentingnya furu' tadi atau syariat, furu'uddin adalah thaharah, karena itu kuncinya sholat. Kemudian baru sholat, wassalah, wazzakah, dan lalu zakat, lalu saum, lalu haji, wassaumul haju. Itu paling pentingnya syariat. Dan wajib bagi para ayah dan para ibu, orang tua atau walinya, kalau tidak ada ayah ibunya, walinya daripada si anak itu, untuk mengajarkan anak mereka ketika tamyiz apa yang wajib berupa ilmu tauhid dan syariat, apa yang wajib diyakini, yang seperti yang sudah kita pelajari itu wajib didiktekan. Ya, dalil belum, wajib didiktekan saja, seperti dikatakan juga oleh Imam Ghazali di Qawaidul Aqwaidnya di Ihya tentang tadrij, pentahapan dalam mengajarkan akidah. Itu ditalkin dulu, didikte tanpa dalil. Anak-anak segitu ya baru tamyiz sekitar 7 tahun kan belum ngerti dalil, pokoknya dihafal ya, seperti akidah-akidah yang ringkas, seperti Imam Haddad sudah lalu di Nasruddiniyah itu menyisipkan satu paragraf di awal bab takwa itu, fa inna walhamdulillahi raqatul dina billahi rabbil alamin, dan seterusnya. Itu akidah ijmaliyah, minimal didiktekan. Bahkan bukan hanya mulai tamyiz, mulai dikatakan di Ihya itu ya, tentang tarbiyatul awlad, muasyarah, ketika ada nikah itu dikatakan apa? Kalau sudah mulai bicara bayi itu, ya bahkan jauh sebelum itu ya kan, baru lahir diazani kan gitu, dikomati sebagai pendiktian pertama, dikte yang pertama kepada. Memang mereka belum bisa, bayi itu belum bisa ucap, tapi kan semua sudah bekerja. Dan yang pertama dibuka baik secara Quran maupun secara ilmiah adalah pendengaran. Inna sam'a wal basara. Pendengaran dulu baru penglihatan. Subhanallah, secara ilmu begitu. Bayi itu kan belum bisa lihat sampai berapa hari penglihatannya. Pendengaran tapi sudah dibuka. La ilaha illallah dia itu. La ta'lamuna syai'a. Faja'alakumus sam'a wal absara afida. Kalian keluar, yakhruju mubutu ummahatikum, takhruju mubutu ummatikum, la ta'lamuna syai'an. Faja'alakumus sam'a wal absara wal afida. Kalian keluar dari perut ibu kalian tidak mengerti sesuatu, lalu Allah jadikan bagi kalian as-sam'a, Allah sebut dulu pendengaran.
baru al-absar, baru al-afidah, akal pikiran. Dan akal pikiran berkembang terakhir. Berkembang terakhir setelah 0 sampai 2 tahun, 2 tahun praoperasional sampai sekitar 7 tahun. Itu operasional konkret sampai 12 tahun, operasional abstrak secara psikologi perkembangan begitu. Kemudian jadi pendidikan mulai bukan hanya tamyiz. Kalau ditarik lagi mulai bahkan sebelum bayi itu lahir. Sebelum bayi itu lahir. Ya kan? Ada seorang yang pernah kita kenal, dia punya teman gitu. Kepingin anaknya bisa ke arah ke tahfidz. Hamil istrinya itu. Diperdengarkan apa? Murattal. Subhanallah, ya lebih gampang untuk si anak itu di kemudian harinya itu. Dan itu kan dibuktikan di barat itu apa katanya? Kata orang barat, disetelkan lagu-lagu klasik Mozart. Ajib. Lah daripada lagu klasik menang kafir. Biasa setelkan Murattal. Itu. Bahkan sebelum lahir azan, qomat, tahnik. Itu semua itu diteliti. Tahnik itu selain hikmahnya itu untuk kepada orang soleh, tahnik secara ilmiah itu diteliti merangsang syaraf. Kenapa? Makanya kenapa disuruh dengan makanan yang manis? Nah, itu merangsang syaraf-syaraf bayi itu. Saya sudah jelaskan panjang dan lebar ketika saya membahas di Faslun fi Tarbiyatus Sibyan di kitab Riyadhatun Nafas di Ihya berapa sebulan atau 2 bulan lalu itu panjang dan lebar saya jelaskan. Ini sekedar karena saya nyinggung masalah pengajaran waktu tamyiz itu. Saya tarik ke sebelum tamyiz. Azan, qomat, kan? Kemudian apa? Tahnik. Ini sudah jarang. Tahnik ini sunnah tahnik dibawa ke kiai, ke orang soleh supaya ditahnik, jarang. Sekarang siapa bawa gitu kan jarang. Ya ada yang ngerti. Yang ngerti pun kadang tidak kelakon. Yang abangnya tidak ngerti, dibawa ke orang soleh ya, supaya ditahnik. Anak itu tadi ada ikatan batin dengan orang soleh, pertama kali juga barokah daripada orang soleh. Kemudian ketika awal ngucap anak itu ya udah mulai kelihatan ngoceh ya. Itu ditalkinkan Allah, 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 Allah. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah agak lancar ya Allah kan lebih singkat. La ilaha illallah agak panjang sedikit. Sudah lancar lagi ngomongnya raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin sallallahu. Sudah agak lancar lagi balita atau menjelang tamyiz, nah itu akidah ijmaliyah itu. Fa inna walhamdulillah itu ibu saya mengajarkan. Apa akidah ijmaliyah yang baru kita tahu ngaji, oh ini ternyata di nasoeh ini ya. Wa ba'du fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabbil alamin Muhammadin sallallahu dan seterusnya. Terus samidin dan seterusnya sampai satu paragraf itu akidah ijmaliyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah didiktekan sama artinya. Belum ngerti dalil, belum. Umur 7 tahun tuh masih operasional konkret. Dia cuma bisa mengoperasi sesuatu yang sifatnya konkret, kelihatan. Sedangkan makna itu abstrak, itu belum bisa kecuali sampai 12 tahun. Baru mulai operasional abstrak. Makanya saya tidak sarankan belajar grammar itu sebelum 12 tahun. Kecuali kalau dia ngerti cara ngajarnya. Itu pakai sistem nahu fungsional, nahul wazifi. Itu lain lagi. Nanti itu babnya bab pendidikan. Kemudian apa lagi tadi? Tamyiz ya. Mulai tamyiz itu sudah waktu berapa? Saat tamyiz itu diajarkan apa? Ya tadi itu yang sudah kita pelajari kemarin itu. Sifat wajib bagi Allah. Kan ada lagu Allah wujud idam baqad. Sedikit-sedikit artinya didekatkan.
kan. Orang tua masa ya gak hafal kan, ya gampang itu. Itu mulai tamyiz. Jangan nunggu kaset. Ya kan, sekarang TPQ ya bagus TPQ, tapi orang kan puas dengan TPQ, bisa baca Quran, sudah dianggap anaknya itu sudah. Padahal masih ada kewajiban-kewajiban kadang di TPQ itu yang luput. Nah kalau TK-nya Islam masih diajarkan kan gitu. TK Islam masih diajarkan. Itu pun kadang kalau sudah SD sudah lain lagi. Ya. Didiktekan apa? Tadi ilmu tauhid, syariat, jadi tata cara toharoh. Meskipun dia belum bisa memilah mana rukun, mana syarat, mana wajib, yang penting diajari toharoh yang betul gimana. Kan urusan tamyiz membedakan rukun itu kan nanti, membedakan rukun syarat itu kan tidak wajib. Nah, kalau secara teori fikih kan tadi yakini wajib semua sah kan gitu. Secara teori fikih. Jadi nggak usah perlu rumit. Itu masih anak, namanya anak masih kecil. Sholat itu jangan remehkan. Lu mulai kecil ya sholat. Syariat suci siwak. Itu yang sunnah-sunnah yang wajib dulu. Wa natlubu minallahi ta'ala li'anah. Dan kami mohon kepada Allah dari Allah Ta'ala li'ana ta'ala dzikril ahammi. Kami mohon pada Allah yang maha luhur li'ana ta'akan pertolongan untuk dzikril ahammi, untuk menyebut yang paling penting, minha dari syara'i atau dari furu tadi, saking piro-piro syariat atau cabang, piro-piro pange syariat, berapa cabangnya syariat. Wal barokata, kita mohon pada Allah keberkahan fihi, padanya, pada penyebutan saya ini, kata beliau. Fanaqulu, maka kami katakan kitabut taharah la yasihul wudu wal ghuslu wa izalatun najasa illa bil ma'it tahur. Wa huwa alladhi lam yattaqa fi najasatin syai'un tahirun yadubu wa yakun qalilan musta'malan. Kitab pertama kitabut taharah, bersuci. Dan semua kalau antum lihat di kitab-kitab fikih pasti dimulai dengan taharah sebagai perlambang kesucian. Yang pertama kali kalau kita menghadap kepada Allah harus mendahulukan taharah, kesucian zahir dan batin. Dan fikih hanya membahas sebatas kesucian zahir. Karena Imam Ghazali dalam kitab Asrar di Taharah di mukadimahnya Asrar itu membagi taharah kepada 4 tingkatan. Taharah dari najis, taharah dari kotoran yang meskipun tidak najis, taharah dari kotoran hissiyah, terus ketiga kotoran ma'nawiyah, yang keempat paling tinggi taharah bersuci dari selain Allah SWT. Itu 4 daripada taharah. Wallahu a'lam. Sampai situlah. Ya. Ya. Nah, sudah Al-Fatihah. Sedikit penutup tentang tadi apa